SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dengan izin, taufik serta karunia dari Allah Azza wa Jalla, kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ini dalam satu ibadah yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Dan hendaklah di dalam kita menuntut ilmu, kita memperhatikan adab. Adab dalam kita menuntut ilmu agama. Karena sebagaimana kata para ulama, bil adabi yufhamul ilm. Dengan adab itu kita akan bisa memahami ilmu. Fa innal adaba a'zamu minal ilm. Dan sesungguhnya adab itu sendiri lebih mulia daripada ilmu itu. Karena tatkala seorang tidak memperhatikan adab di dalam dia menuntut ilmu, itulah yang bisa menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Perhatikan adab, ikhlas, mendengarkan dengan baik, fokus, bersabar ketika menuntut ilmu, memahami apa yang disampaikan, dan kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut sehingga ilmu itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar
satu tema, satu sub pembahasan yang berjudul masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya. Jadi masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Masyarul muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang surga, masuk ke dalam surga, maka itu merupakan cita-cita terbesar seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Kita kalau ditanya nih, untuk apa beramal? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita zakat? Maka jawabannya adalah untuk masuk ke dalam surga. Dan ternyata seorang masuk ke dalam surga itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, ada yang masuk surga itu tidak dihisab, tapi diazab. Ya. Jadi tidak dihisab, langsung diazab atas dosa yang dia lakukan, setelah nanti baru dimasukkan surga. Sedangkan yang kedua, tidak diazab tapi dihisab. Ya. Jadi tidak diazab di dalam api neraka dulu, tapi langsung dihisab dan setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan yang ketiga, dan ini yang paling utama, tidak diazab, tidak dihisab. Kalau sudah diazab, dihisab, ini bukan masuk surga namanya. Ya. Jadi tidak diazab, tidak pula dihisab. Ini kondisi yang paling utama seorang masuk ke dalam surga. Dan inilah yang menjadi cita-cita seorang mukmin. Kita kalau ditanya mau masuk surga, kalau bisa tanpa azab, tanpa hisab, Ustaz. Ya kan gitu kan? Karena kalau kita dihisab, itu semua amalan-amalan atau perbuatan yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini, itu ditampakkan semuanya sama Allah. Lebih-lebih perbuatan yang jelek. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Yauma la takhfa minkum khafiyah, yauma la tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Takutlah kalian akan satu hari yang dimana di hari tersebut semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Segala perbuatan yang kita kerjakan semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari kiamat. Ya. Jadi amal ibadah kita dihisab, ditimbang. Dan ini merupakan kondisi yang dibilang buruk juga tidak sebenarnya. Ya, cuma memperlambat aja. Memperlambat kita masuk ke dalam surga. Namun kita berharap itu adalah kondisi yang terakhir tadi. Kita dimasukkan ke dalam surga, tidak dihisab, tidak pula diadab sama Allah. Jadi jalur ekspres. Nah, ini yang akan coba kita pelajari pada kesempatan berbahagia ini, bagaimana caranya supaya kita ini termasuk ke dalam orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kajian kita ambil dari hadis Nabi SAW, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, saya bacakan hadisnya. Nanti di tengah-tengah kita membacakan hadis ini, kita akan menjelaskan atau kita akan menyebutkan ya faidah-faidahnya. Selain nanti daripada faidah inti, kita juga akan menyebutkan poin-poin penting nanti di sela-sela kita menjelaskan hadis ini.
Taib. An Husain ibn Abdurrahman, dari Husain ibn Abdurrahman, yaitu seorang tabi'in. Qala kuntu inda Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Aku pernah berada di dekat Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini tabi'in. Sa'id bin Jubair ini murid dari Abdullah ibnu Abbas. Ini Sa'id bin Jubair. Ya. Jadi sama-sama tabi'in. Aku pernah bersama Sa'id bin Jubair. Faqala, maka berkatalah Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqaddat al-barihata. Siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Jadi siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Kata para ulama, ini salah satu dalil dibolehkannya untuk kita bertanya perkara-perkara yang aneh. Ya, misalkan kita lagi kumpul ini, antum nanya, siapa tadi malam yang lihat misalkan gerhana gitu kan? Siapa tadi malam yang lihat begini, atau siapa yang lihat kecelakaan ini? Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Namun dalam taraf pembicaraan yang itu unsurnya mubah. Nanti jangan siapa di antara kalian lihat gadis yang cantik itu, ya jangan oleh itu. Bahaya oleh ini. Ya, kalau sudah gitu tuh zuat sudah. Ya. Kata Sa'id bin Jubair, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Qultu, maka Husain ibn Abdurrahman mengatakan, aku yang melihat. Ya, aku yang melihat. Summa qultu, kemudian aku mengatakan, amma inni lam akun fi sholatin walakinni ludiktu. Ya. Adapun semalam itu, ketika saya melihat bintang itu, tidak dalam kondisi saya melaksanakan sholat. Akan tetapi tadi malam itu saya terkena sengatan kalajengking. Nah, ini dalil juga menunjukkan kepada kita, kalau dulu para salaf mereka tidak bangun malam, itu dipastikan kalau mereka bangun malam itu dipastikan mereka itu melakukan sholat. Tapi kalau kita bangun malam itu bukan untuk sholat, ngapain? Kita kalau bangun malam untuk ngapain? Nonton bola. Ya. Nonton bola ya. Tadi malam apa main? Apa main tadi malam? Tawadu antum ya. Nah, kata Sa'id, kata siapa? Kata Husain ibn Abdurrahman, tadi malam itu aku yang melihat, tapi aku tadi malam itu tidak sholat. Aku tadi malam itu terjaga lantaran karena aku digigit kalajengking. Ya, jadi aku tidak bisa tidur. Nah, ini juga sebagai suatu dalil kepada kita, tidak boleh kita itu mengatakan sesuatu yang kita itu jadi kita tuh harus menepis satu ungkapan supaya orang itu tidak berprasangka lebih kepada kita. Jangan sampai ekspektasi orang kepada kita itu ternyata tidak benar gitu loh. Misalkan contoh, antum ditanya, kamu punya hafalan gak? Ada deh pokoknya gitu kan. Kalau antum tidak punya, katakan aja tidak punya gitu loh. Ya. Tidak usah kita itu menganggap istilahnya kita tidak perlu malu untuk mengakuinya, sehingga orang itu akan beranggapan sesuatu yang sebenarnya kondisi kita itu tidak demikian, tapi orang beranggapan justru jauh demikian. Ya. Jadi tidak perlu kelihatan kita itu seolah-olah seperti apa yang menjadi prasangka orang kepada kita.
Ya itu tadi ditanya ada berapa hafalannya. Kalau antum ya hafalnya cuma juz 30, bilang aja juz 30, enggak perlu jawab ada deh gitu, enggak perlu. Kalau antum enggak punya hafalan tinggal bilang aja saya belum punya hafalan yang banyak, saya paling hafalnya dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu tidak ada masalah dan itu tidak akan menurunkan wibawa kita di hadapan orang lain. Tapi sebaliknya, kita mengakui sesuatu yang tidak kita lakukan, justru itu menjadi suatu hal yang tidak baik. Ya, dan itu dilarang. Nah, seperti saya Husain ibn Abdurrahman ini, dia ingin menepis prasangka orang kalau tadi malam itu dia tuh terjaga untuk melakukan sholat malam. Tapi dia menepis semua itu dengan mengatakan saya tidak sholat malam. Tadi malam itu saya digigit kala jengking katanya. Ya, wa kuntu fil bari haludiktu, aku digigit sama kala jengking. Qala famada sonata. Maka Sa'id bin Jubair mengatakan, lantas apa yang kamu kerjakan karena kamu itu digigit kala jengking? Ya, apa yang kamu lakukan setelah kamu digigit kala jengking tersebut? Maka kata Husain ibn Abdurrahman, ya, qultu istarqaitu. Dia mengatakan aku minta diruqyah. Aku minta ruqyah. Ya, jadi dia digigit kala jengking. Akhirnya dia minta ruqyah. Biasanya kita kalau disengat hewan berbisa itu kan merasa gimana gitu kan? Ada sedikit badan itu meriang gitu ya, betul tidak? Ya, siapa yang pernah digigit ular berbisa? Anda pernah? Coba nanti ya. Nanti setelah itu ceritakan sama saya. Ya. Baik. Ya. Kata dia, istarqaitu. Aku minta diruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik. Ya, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, nah Sa'id bin Jubair ini ingin membantah Husain ibn Abdurrahman ini. Ya. Tapi dengan cara yang indah. Tidak seperti kita, enggak benar kamu itu minta ruqyah. Nah, jadi Sa'id bin Jubair ini ingin membantah tapi dengan cara yang indah. Kata Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dzalik? Apa dalilmu kok kamu disengat kala jengking kok minta diruqyah gitu loh? Ya, dalilnya mana? Ya, kok bisa kamu disengat kala jengking tapi kamu minta diruqyah? Mana dalilnya? Nah, para sahabat, para salaf dahulu terbiasa seperti itu. Beda dengan kita sekarang. Ya. Banyak diantara kita sekarang ini yang mengatakan sekarang itu jadi ustadz susah katanya. Dikit-dikit dalilnya, dikit-dikit dalilnya mana? Ya sebenarnya itu sudah terjadi di zaman dulu. Dan memang seperti itulah agama. Tidaklah kita mengamalkan satu amalan melainkan semua itu dibangun di atas dalil, ada ilmunya. Ya, ada pijakannya. Jangan sampai kita mengamalkan satu amalan lalu amalan tersebut kita sandarkan kepada syariat, maka ketahuilah ketika kita menyandarkan amalan tersebut kepada syariat berarti kita telah menyandarkan satu kedustaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda ya dalam sebuah hadis, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Orang yang menyandarkan satu ucapan, perbuatan ataupun satu amalan kepadaku padahal aku tidak pernah melakukan amalan tersebut, maka silakan mengambil tempat kalian, tempat duduk kalian di dalam api neraka. Hati-hati jamaah. Jadi tidak apa-apa kalau kita ditanya mana dalilnya, itu tidak ada masalah. Itu hal-hal yang wajar dalam rangka untuk kita menjaga diri kita supaya kita beramal ini sesuai dengan dalil. Taib. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, mana dalilmu? Ya, sehingga engkau melakukan semua itu? Qultu, maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, hadis haddatsana Sya'bi, dikatakan telah bercerita kepadaku Sya'bi. Faqala wa ma haddatsakum asy-Sya'bi? Apa yang dikatakan Sya'bi kepadamu? Kata Sa'id bin Jubair, qultu haddatsana an Buraidah ibn Husayb al-Aslami, telah bercerita kepadaku Buraidah ibn Husayb al-Aslami.
annahu qala, bahwasanya dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali pada dua hal. Yang pertama karena penyakit ain, dan yang kedua karena kita itu disengat binatang berbisa. Ya. Jadi Husain bin Abdurrahman itu punya dalil kenapa dia ketika digigit kalajengking itu apa? Dia meruqyah, meminta ruqyah. Padahal sebenarnya dalam hadis ini tidak disebutkan minta ruqyah, betul tidak? Tapi yang disebutkan di sini oleh Nabi SAW itu pengobatan ruqyah itu bisa menyembuhkan penyakit aid dan sengatan binatang berbisa. Itu maksudnya, bukan dalil yang menunjukkan bolehnya kita atau dianjurkannya meminta ruqyah itu. Ya. Nah, itu dalilnya Husain bin Abdurrahman. Nah, maka dibantah sama Sa'id bin Jubair ini. Apa kata Sa'id bin Jubair? Faqala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Kata Sa'id bin Jubair, alangkah baiknya orang-orang yang beramal sesuai dengan nas yang telah dia dengar. Ya, jadi dia ingin membantah nih, tapi dipuji dulu. Ya, supaya orang yang kita bantah itu tidak merasa sakit hati. Dan memang ini yang harus kita lakukan. Terkadang kita ini suka membantah tapi tidak dengan cara yang baik, tidak dengan adab yang baik. Padahal Allah mengatakan apa? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah, bantahlah orang itu dengan cara yang terbaik. Apa maksudnya dengan cara terbaik? Ketika kita membantah orang, jangan lupa memperhatikan perasaan orang yang akan kita bantah tersebut. Jangan sampai dia itu sakit hati sehingga bantahan yang ingin kita berikan itu menjadikan dia tidak mau menerimanya. Itu yang sering kali keliru kita itu. Padahal sebenarnya kita ingin membantah orang itu kan tujuannya supaya ingin meluruskan dia, toh, betul tidak? Tapi karena cara kita yang salah, entah dengan uslub gaya kita yang tidak terlalu tepat atau kurang tepat, itulah yang menyebabkan akhirnya bantahan kita yang seharusnya benar, ya itu tidak diterima oleh orang-orang yang kita bantah lantaran karena gaya ataupun cara kita membantah itu yang kurang baik. Sehingga kalau sudah demikian, ya itulah yang menyebabkan orang itu tidak bisa mendapatkan hidayah. Nah, kata Sa'id bin Jubair, qad asana man intaha ila masamiya, dan sungguh ya indah, alangkah baiknya orang yang beramal sesuai dengan nas yang telah didengarnya. Artinya dia beramal sesuai dengan dalil. Walakin, akan tetapi kata beliau, haddatsana Ibnu Abbasin, telah bercerita kepada kami Ibnu Abbas. Ya, jadi tadi Sa'id bin Jubair itu muridnya siapa? Muridnya Abdullah ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas ini siapanya Nabi? Siapanya Nabi? Siapanya Nabi? Antum tidak tahu atau lama sudah belajar tapi tidak murojaah? Ibu-ibu ada di belakang? Ibnu Abbas ini siapanya Nabi? Apa? Ada yang jawab nggak? Siapanya Nabi? Tawaduk semua ibu-ibu ya. Ibnu Abbas itu adalah sepupu atau misannya Nabi. Bapaknya Abbas itu pamannya Nabi. Ya. Perhatikan ya. Taib. Telah bercerita kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi SAW qala, di mana Nabi SAW pernah bersabda, uridat alayyal umamu,
telah ditampakkan kepadaku kaum-kaum. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rohaid. Dan aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya rohaid. Rohaid itu bilangan 3 sampai 9, artinya 3 sampai 9 orang tok pengikutnya. Sedikit. Ya, sedikit. Jadi dari sini antum tahu bahwasanya tidak semua nabi itu memiliki pengikut banyak. Artinya apa? Kalau ada dai yang dia berdakwah tapi tidak ada yang menyeru, tidak ada yang mau menerima dakwah tersebut, bukan berarti dai itu tidak sukses dalam berdakwah. Karena sebagaimana di sini ada nabi yang memiliki 3 sampai 9 pengikut. Ya, artinya di antara bilangan itu. Wan nabi wa ma'ahu rajul war rajulani. Ada pula seorang nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Bayangkan cuma 1 atau 2 orang. Ya, lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun dia berdakwah. Yang mengikuti beliau hanya segelintir orang tok. Justru orang-orang terdekat Nabi Nuh itu tidak menjadi pengikut, bahkan menjadi musuh terbesar beliau. Jadi kalau antum dakwah kemudian keluarga memusuhi, ingat Nabi Nuh sudah dimusuhi duluan. Nabi Muhammad juga sudah dimusuhi duluan. Jadi tidak usah kita itu istilahnya nggak usah heran. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Pasti musuh terberat kita itu adalah orang-orang terdekat kita. Yang akan menentang kita itu adalah orang-orang terdekat kita. Baik itu istri, suami, anak, orang tua, karib, kerabat, tetangga, teman sejawat. Itu yang akan menjadi orang-orang yang paling menentang dari dakwah yang kita ajarkan kepada mereka. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Jadi tidak perlu heran. Sehingga dari sini kita tidak perlu terlalu bersedih, karena memang sudah ada contoh-contohnya sebelumnya. Baik. Lalu apa kata Nabi SAW? Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Dan ada di antara nabi itu yang ternyata tidak memiliki apa? Tidak memiliki pengikut. Tidak ada pengikutnya. Kosong. Ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ya. Idrufi alis sawadun azimun fadonantu annahum ummati. Lalu ditampakkan kepadaku sebuah kaum yang sangat banyak. Banyak kaum ini. Aku kira itu umatku, kata Nabi SAW. Aku kira mereka itu adalah umatku. Lalu apa kata beliau? Faqila lihada Musa alaihi salam wa qaumuhu. Akan tetapi jumlah yang banyak itu dilihat ternyata itu adalah Nabi Musa dan kaum. Ini salah satu dalil yang menunjukkan kaum terbanyak setelah Nabi Muhammad itu siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Ya. Jadi umat yang terbanyak kedua setelah Nabi Muhammad siapa berarti? Nabi Musa. Ya. Jadi kalau antum ditanya nanti ada ujiannya, sebutkan nabi yang jumlahnya terbanyak kedua. Ya, maka jawabannya adalah Nabi Musa. Dalilnya mana? Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Husain ibn Abdurrahman. Nah, gitu. Ya. Nanti kalau antum ngaji sama saya di Baitul Haq saya tanya nanti. Ya. Baik. Kata Nabi SAW, fadonantu annahum ummati. Aku kira itu adalah umatku. Ternyata itulah kaumnya Nabi Musa dengan Nabi Musa. Walakin, akan tetapi undur ilal ufuk. Tapi coba lihat kepada cakrawala yang lain. Yang sebelah sana, kata malaikat. Fanadhartu, maka aku pun melihat kepada arah yang ditunjuk tersebut. Faidas sawadun, dan ternyata di sana ada sekelompok manusia yang sangat banyak. Fakilali, ya, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, itulah umatmu wahai Muhammad.
wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Dan di antara umatmu itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Jadi umat Nabi banyak. Nah, dari umat yang banyak ini ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tsumma nahadu fadakhala manzilahu. Kemudian setelah Nabi menyampaikan 70 tanpa hisab itu, 70.000 tanpa hisab itu, Nabi pun bangkit dan masuk ke dalam rumah beliau. Nah, ketika beliau masuk, para sahabat ini mulai bertanya-tanya, sopo sih 70.000 ini? Ya, ada yang berpendapat ya 70.000 itu adalah mereka-mereka yang dahulu masuk Islam. Ada yang berpendapat mereka-mereka yang tidak pernah mencampurkan keimanan mereka dengan kebatilan. Ada yang berpendapat para sahabat itu mereka-mereka yang sejak lahir sudah muslim. Jadi banyak pendapat, banyak estimasi di tengah-tengah para sahabat. Ketika Nabi mendengar mereka itu ngomong seperti itu, ya, maka Nabi SAW pun keluar, ya, keluar. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada mereka? Faqala, adapun orang-orang atau 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab itu sifatnya, kata Nabi, yang pertama, la yarkun wala yastarkun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama yaitu mereka yang tidak berobat dengan pengobatan kai, tidak berobat, meminta diobat dengan pengobatan kai. Pengobatan kai itu pengobatan yang pakai besi panas itu loh, ya, nanti akan kita sebutkan. Yang kedua kata Nabi, wala yastarkun, yang tidak minta diruqyah. Yang ketiga, wala yatatayyarun, yaitu mereka-mereka yang tidak tatayur. Oh, mau tatayur gitu ya? Pamali gitu loh, menganggap sial, menisbatkan kesialan itu kepada benda-benda tertentu. Angka 13, angka sial katanya. Tapi saya heran, kenapa kalendernya ada angka 13? Harusnya kalendernya itu tanggal 12 ke tanggal 14 gitu. Kenapa ada 13 ya? Padahal orang Indonesia kan pamali sama 13 deh. Coba dong naik lift, nggak? Ada nggak lift nomor 13? Naik pesawat. Bahkan skala internasional saja takut dengan angka 13 itu. Padahal mereka tuh secara pemikiran sudah canggih-canggih, tapi dalam masalah ini masih primitif gitu ya. Ya, kalau kita berbicara skala kampung sih wajar, misalkan ya tidak boleh, masih memiliki keyakinan tidak boleh menikah di bulan Syawal misalkan, atau takut dengan bulan Safar misalkan. Kalau skala kampung sih nggak ada masalah. Iki kalau sudah skalanya internasional, oh luar biasa sudah. Berarti memang hebat masalah ini. Ya. Lalu yang keempat apa kata Nabi SAW? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka itu bertawakal. Ya. Nah, ketika Nabi SAW menyebutkan kepada mereka tentang keempat sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab ini, faqama Ukasha, maka Ukasha ibn Muhsan, ya ibn Mihsan, bangun dia. Bangun. Ya. Ketika Nabi selesai menyampaikan sifat empat orang yang akan sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, Ukasha bangun. Lalu apa kata Ukasha? Faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku masuk ke dalam 70.000 golongan tersebut. Maka apa kata Nabi SAW? Anta minhum, kamu bagian dari mereka. Jadi dari hadis ini kita bisa memahami Ukasha itu masuk surga tanpa hisab, tanpa asab, tanpa adab. Berarti dari 70.000 pulang satu tinggal berapa? 69.999.
Sudah berkurang satu loh. Iya, sudah berkurang satu jam. Sudah diambil sama Ukasha. Dan ternyata benar Ukasha itu meninggal di perang, di dalam peperangan dan mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Ya, taib. Ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Anta minhum, kamu bagian daripada mereka. Tsumma qama rajulun akhar, maka bangkit lagi satu orang mengatakan, "Ud'u Allah an ja'alani minhum ya Rasulullah, doakan aku supaya aku masuk ke dalam golongan tersebut." Maka apa jawaban Nabi SAW? Sabaqaka biha Ukasha, engkau sudah kedahuluan sama Ukasha. Kenapa Nabi menjawab demikian? Karena Nabi itu takut, bukan takut, istilahnya menutup pintu. Andaikan yang ngomong itu ternyata tidak dijamin masuk, tidak termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, lalu Nabi sebutkan, kan tidak mungkin Nabi mengatakan, kamu bukan, kamu tidak bisa, gitu kan? Ya, Nabi tutup celah itu supaya tidak ada lagi pertanyaan setelah itu. Artinya kesempatan itu hanya sekali dan Ukasha yang sudah mengambil kesempatan tersebut. Taib masyarakat muslimin. Nah, ini dalil yang disebutkan oleh para ulama terkait masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Disebutkan 4 hal. Nah, kita coba membahas satu persatu ya. Yang pertama disebutkan di situ terkait sifat yang pertama, yaitu mereka yang tidak berobat dengan pengobatan kai, minta pengobatan kai. Berobat dengan kai itu berobat dengan besi panas, dan itu masyhur ketika di zaman Nabi SAW, dan sampai hari ini tuh masih ada pengobatan dengan besi panas itu. Artinya besi dipanaskan kemudian ditempelkan di mana? Di tempat yang sakit. Ya. Nah, kenapa mereka itu menyebut ini adalah pengobatan yang luar biasa? Karena sebagian besar penyakit yang kalau sudah diobat dengan pengobatan kai itu hampir semuanya sembuh. Ya. Sehingga ditakutkan apa? Kalau mereka itu berobat dengan pengobatan kai, kemudian banyak pasien yang sembuh dengan pengobatan ini, maka ditakutkan mereka itu akan bergantung atau memiliki ketergantungan kepada pengobatan tersebut. Sehingga ada sebagian ungkapan orang Arab di mana mereka pernah membuat sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwasanya pengobatan kai ini luar biasa. Mereka mengatakan akhirud dawa al kai, akhir dari obat itu adalah dengan menggunakan kai. Artinya kalau tidak ada obat lagi, kai itu pasti bisa menyembuhkan. Nah, itu ditutup. Kenapa? Supaya kita itu tidak bergantung kepada pengobatan tersebut. Karena pada hakikatnya yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah, bukan kai-nya. Namun seiring manusia ini berkembang, jamaah sekalian, kebanyakan manusia itu suka bersandar kepada sebab. Mana contoh kalau kita bawa ke zaman sekarang? Banyak orang itu yang beranggapan kalau dia sudah cocok sama satu dokter, dia tidak mau pindah ke dokter yang lain. Dia mengatakan aku cocok sama dokter itu. Sehingga seolah-olah dia ingin mengatakan kalau aku itu sakit, aku tidak bisa sembuh kecuali dengan dokter itu. Dan ini yang ditakutkan di dalam agama kita. Padahal dokter, obat, ya itu hanya sebagai sebab. Ya. Tapi yang menyembuhkan penyakit itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada orang sakit, apa doa yang kita sampaikan kepada mereka? Allahumma antas syafi la syifaan illa syifa'uk. Ya Allah, Engkau adalah yang memberikan kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali dari dirimu. Nah, ini yang ditutup jamaah sekalian. Maka dari sini kita bisa mengambil satu faedah. Kalau menggantungkan diri kepada pengobatan jenis kai saja, atau menggantungkan beranggapan bahwasanya kai itu dapat menyebabkan kita selalu sembuh dari segala macam penyakit dan itu sudah dilarang, bagaimana kalau hati ini sudah bergantung kepada kiai, kepada ustadz, yang mereka beranggapan bahwasanya kalau sudah dekat sama ustadz itu atau kiai pasti masuk surga. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Yang sepele saja itu tidak boleh, apalagi perkara yang sudah sifatnya besar. Ya.
Namun perlu diingat, berobat dengan Kiai itu boleh, bukan tidak boleh. Ya. Tapi yang dikhawatirkan adalah ketika seorang itu berobat dengan hal tersebut, jangan sampai ada keyakinan dalam dirinya bahwasanya Kiai itulah yang menyembuhkan. Dia hanya sebagai sebab, tapi yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kita pergi ke dokter. Dokter itu hanya sebab. Di dokter manapun kita berobat, sebenarnya kita sembuh. Yang penting kita tanamkan dalam diri kita, yang menyembuhkan penyakit itu siapa? Allah, bukan dokternya. Karena betapa banyak orang yang pergi ke suatu rumah sakit yang terkenal, swasta, mewah. Di situ diisi oleh dokter-dokter yang sangat luar biasa, spesialis di bidangnya. Tapi ternyata toh juga tidak bisa diselamatkan. Ini menunjukkan bahwasanya segala macam bentuk kesehatan, kesembuhan itu bukan kepada obat. Obat itu hanya sebagai sebab. Adapun yang menyembuhkan kita itu semata-mata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena orang Arab dulu itu memiliki pemikiran demikian. Kalau tidak berobat dengan Kiai pasti tidak sembuh. Kalau sudah berobat dengan Kiai pasti sembuh. Akhirnya menjadikan hati kita tergantung kepada pengobatan Kiai tersebut, dan itu yang tidak diperbolehkan. Bisa dipahami sampai sini jemaah? Baik. Yang kedua, sifat yang kedua adalah wala yastarqun, tidak minta diruqyah. Para ulama menyebutkan minta ruqyah itu hukum asalnya boleh. Tetapi namanya minta itu tidak bagus. Namanya minta itu mengandung sebuah apa? Penghinaan diri. Ya. Sama seperti kita minta itu bagus atau tidak? Tidak bagus. Ya. Karena kalau kita itu meminta ruqyah, berarti kita itu sedang menghinakan diri kita untuk kita meminta sesuatu kepada manusia. Bahkan disebutkan oleh para ulama, dia ini tidak minta diruqyah karena saking tingginya rasa tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia sudah meminta diruqyah, berarti dia itu secara sifat tawakal itu kurang. Ya. Beda hal kalau dia ada orang datang ke kita, saya meruqyah kamu, berarti kan tidak minta. Itu tidak mengurangi apa istilahnya kewibawaan kita di hadapan sesama makhluk. Beda hal ada orang beri harta sama anta minta harta, beda atau tidak? Ada orang datang, ini kamu untuk kamu fulus, nih saya kasih kamu fulus. Sama ada orang saya minta fulus, itu beda. Ya, stratanya beda. Ya. Sehingga minta ruqyah itu ya mas kalian, kata para ulama, itu mengandung sebuah penghinaan diri di hadapan sesama makhluk. Akhirnya apa? Ya, ketika dia meminta diruqyah, kemudian ternyata yang meruqyahnya dia itu, ya, melalui tangan dia Allah berikan kesembuhan. Yang terjadi apa? Akan timbul rasa ketergantungan hati kepada yang meruqyah kita. Lebih-lebih kalau yang meruqyah itu ternyata adalah ustadz atau kiai. Kiai sing ruqyah saya. Dan itulah yang berkembang di tengah masyarakat. Kamu kalau mau pergi ruqyah ke kiai itu pasti sembuh. Itu termasuk salah satu talbis iblis menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan atau kehinaan. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, hukum ruqyah itu, meminta ruqyah itu boleh. Ya, boleh. Akan tetapi konotasi meminta itu sesuatu yang tidak baik, maka sebaiknya dijauhi. Tapi kalau terpaksa, maka itu tidak ada masalah. Selagi kita mampu untuk meruqyah diri kita sendiri, maka jamaah sekalian, ya, itu tidak ada masalah, itu yang lebih bagus. Dalam rangka kita benar-benar bertawakal dan kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi pernah diruqyah sama malaikat, Nabi pernah diruqyah sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah. Dan pengobatan ruqyah itu adalah pengobatan yang sangat dianjurkan dalam syariat kita. Lebih-lebih kalau kita terkena gangguan jin, atau mungkin kita dalam kondisi kita panas, demam, boleh kita meruqyah diri kita, tidak ada masalah dengan ruqyah, dan itu adalah pengobatan yang syar'i. Ya. Karena kalau seorang sudah minta diruqyah, maka tadi kesempatan dia ingin masuk ke dalam 70.000 golongan tadi
akhirnya dia itu turun statusnya, turun levelnya. Yang tadinya dia kesempatan besar masuk ke dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tapi karena dia sudah meminta ruqyah, akhirnya dia itu kehilangan kesempatan besar untuk masuk ke dalam golongan tersebut. Dan ini yang sangat disayangkan. Jadi sekali lagi seperti kata Syekh bin Baz dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, ya, meminta ruqyah itu tidak ada masalah, tapi dalam kondisi yang sangat darurat sekali. Ya, namun hukum asalnya kalau kita bisa meruqyah diri kita sendiri, mampu untuk meruqyah diri kita sendiri, ini lebih bagus dan ini lebih baik untuk kita lakukan. Dan walhamdulillah jamaah sekalian, di zaman sekarang sudah banyak video-video yang beredar bagaimana tata cara kita meruqyah mandiri. Adapun kita ketika melihat saudara misalkan memang dia butuh untuk diruqyah, tidak apa-apa, kita bantu untuk meruqyah. Ya. Karena sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, man minkum ya an yakuna an yanfa'a lil akhar falyaf'al. Kama qala Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Karena itu sangat dicintai oleh Allah. Nah, salah satu memberikan manfaat itu adalah dengan kita membantu saudara kita untuk kita meruqyah dia, supaya dia sembuh dari penyakit yang dia alami, entah itu tadi karena sihir kah, karena gangguan jin kah, entah itu karena dia demam kah, atau mungkin karena digigit binatang buas. Hadza ma fi syai'. Yang penting kita mampu untuk memberikan bantuan kepada dia, itu sangat dianjurkan. Ya, tidak masalah gantian ruqyahnya, insya Allah berpahala. Ya. Namun terkadang kita ini tidak mau meruqyah kalau tidak ada bayarannya. Tak boleh jemaah. Apalagi menjadikan pekerjaan meruqyah itu sebagai pekerjaan mencari dunia, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Dia statusnya hampir sama dengan bekam. Bekam itu kita silakan berprofesi sebagai orang yang tukang bekam, tapi jangan dijadikan itu sebagai mata pencaharian. Ya. Kalaupun orang memberikan kita, walhamdulillah. Kalaupun orang tidak memberikan kita, maka mintalah balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi antum ya ojo nemen-nemen wis minta tolong orang untuk bekam, ya balasannya cuma jazakallah khair. Ya, apa meneh orang yang datang ini wis duwe keluarga, duwe bojo loro misalkan, cuma ucapannya jazakallah khair, ya ndak bisa jamaah. Kasihlah. Ya, hargai waktu orang karena dia mau meluangkan waktunya untuk kita. Ya. Karena barang siapa yang bisa menghargai orang, maka pasti orang tersebut akan dihargai. Bisa dipahami jemaah ya? Ya, jangan mentang-mentang sudah ngaji, Ustaz ikhlas, Ustaz jazakallah khair gitu kan? Ya enggak juga. Ya. Taib. Itu yang keberapa? Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, ya, wala yatatayyarun, yaitu tidak bertatoyur. Tatoyur itu berasal dari kata to'ir. Apa arti to'ir? To'ir apa to'ir? Burung. Bahasa Inggrisnya apa? Bird ya. Burung itu bird kan bahasa Inggrisnya kan? Apa? Swallow. Apa bahasa Inggrisnya burung? Hah? Hah? Apa? Bird kan? B-I-R-D kan? Ya. Burung. Berasal dari kata to'ir, burung artinya. Kalau pesawat to'irotun, tambahkan tak marbuto di belakangnya. Itu burung besi namanya. Pesawat to'irotun. Nah, kebiasaan orang Arab dulu, mereka kalau mau pergi melakukan sesuatu atau punya proyek, mereka ambil burung, diterbangkan. Kalau belok kanan berangkat, kalau belok kiri nggak jadi. Karena kalau belok kiri itu masih sial. Nah, ternyata perkara itu diadopsi di zaman kita, masuk ke dalam negara kita yang tercinta ini, negara Republik Indonesia yang merdeka tahun 1945. Masuk ke dalam negara kita. Mana contohnya yang masih
tatayur atau sifat-sifat seperti itu yang ada di negara kita ini sangat banyak. Di zaman modern seperti ini masih ada orang yang tadi saya bilang itu, masih ada yang meyakini kesialan dari angka 13. Jadi kalau angka 13 itu angka sial. Ya. Kalau ada burung gagak datang ke rumah berarti ada tanda orang meninggal. Tapi kalau ada burung hantu yang datang, ini pertanda akan ada keburukan. Dari mana kok kita bisa menyandarkan keburukan itu dengan adanya burung-burung itu loh? Ya. Apalagi ada sebuah cerita itu dia baru keluar, ya, baru keluar rumahnya, ternyata dilempari kotoran sama burung, nggak jadi pergi dia, katanya dia sial katanya. Baru keluar rumah sudah dilempari kotoran sama burung. Nah, ini bertanda sial, akhirnya cuti, nggak jadi kerja dia. Antum gitu nggak? Ya. Banyak hal-hal yang sifatnya seperti itu di negara kita ini, terutama di tengah modernisasi yang semakin berkembang ini, banyak di antaranya. Ya. Hari terakhir Rebu terakhir di bulan Safar yang kita kenal dengan istilah Rebu Wakasan misalkan, katanya di situ akan turun penyakit yang banyak. Akhirnya supaya itu tuh harus kita melakukan ritual-ritual tertentu. Ya, semua ini sifatnya khurafat, jemaah. Ya. Nah, itu dihilangkan. Karena kalau kita memiliki sifat-sifat demikian, itulah yang menyebabkan kita itu berpotensi tidak masuk ke dalam 70.000 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab tadi. Dan memang semua itu tidak ada dasarnya dalam agama kita. Oleh karena Nabi SAW pernah menepis anggapan orang-orang masyarakat jahiliyah dulu bahwa saya tidak boleh menikah di bulan Syawal. Makanya Nabi itu menikah sama Aisyah itu di bulan Syawal. Dan Nabi pun berkumpul dengan Aisyah itu, artinya hidup serumah itu di bulan Syawal. Artinya tidak ada bulan sial, itu tidak ada dalam agama kita, itu tidak ada. Semua hari, semua bulan itu baik. Semua waktu dalam agama kita itu baik. Tidak ada sifatnya kesialan-kesialan itu dinisbatkan kepada hari tertentu, kepada anak tertentu, kepada tanggal tertentu, waktu tertentu. Tidak ada dalam syariat kita. Semua hari itu dalam Islam itu semuanya baik, jemaah. Ya. Kalaupun sesuatu buruk menimpa kita, karena memang itu sudah menjadi takdir Allah, bukan karena sesuatu tertentu. Ada orang misalkan tiba-tiba kesandung, bukan karena sebelumnya dia ketemu orang buta, enggak. Tapi memang Allah sudah menakdirkan dia itu tersandung batu memang. Mungkin hari ini kita ada yang kehilangan uang, bukan berarti karena sebelumnya kita itu, ya mungkin karena ini adalah hari yang, ya tanggal yang sial, mungkin bukan. Karena memang Allah sudah menakdirkan perkara tersebut akan menimpa diri kita. Karena Nabi SAW pernah berpesan kepada Abdullah bin Abbas. Apa kata Nabi SAW? Ya, kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, walau istama'at ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Kalau sekiranya manusia ini berkumpul untuk memberikan kepada engkau satu hal yang memudaratkanmu, tapi kalau Allah tidak menakdirkan perkara tersebut, maka tidak akan bisa menimpa dirimu. Nah, inilah hidup, jemaah. Hidup kita itu berada di dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita berjalan di atas takdir tersebut. Jadi segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi tidak lepas dari takdir Allah. Maka tidak ada istilah sial ini segala macam, tidak ada hari ini segala macam. Apalagi dalam pernikahan, anak pertama nikah sama anak pertama itu tidak boleh katanya. Oh, apalagi kalau begini segala macam. Itu semuanya adalah adopsi dari agama yang mereka itu jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Maka tinggalkan. Karena ini berpotensi untuk menjadikan kita tidak masuk ke dalam 70.000 golongan tanpa hisab tersebut. Taib. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir di antara sifat ya yang akan masuk surga tanpa hisab, yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabb mereka bertawakal. Dan ini inti dari segalanya sebenarnya.
Jadi dari sifat yang pertama, kedua, ketiga itu bermuara kepada satu hal, yaitu sifat bertawakal, berserah diri kepada Allah. Bermuara kepada satu. Antum coba lihat, ketika kita itu meyakini kai itu adalah pengobatan yang mampu menyembuhkan penyakit, akhirnya hilang sifat tawakal kita kepada Allah dalam kita berobat. Ketika kita meyakini, ketika kita meminta untuk diruqyah, hilang sifat tawakal kita. Untuk kita ini hanya berserah diri kepada Allah dalam masalah kita menyembuhkan penyakit kita. Lebih-lebih dalam masalah tadi tatoyur tadi, hilang sifat tawakal kita kepada Allah, berserah diri kita kepada Allah, bahwasanya segala sesuatu itu semuanya kita serahkan kepada Allah. Karena tadi kita nisbatkan kepada benda-benda atau barang-barang tertentu itu. Makanya Nabi menutup keempat sifat itu dengan menyebutkan apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabb mereka lah mereka benar senantiasa berserah diri. Taib, apa makna tawakal? Tawakal secara bahasa jamaah disebutkan oleh para ulama, di antara apa dibawakan Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, artinya al-i'timad, bersandar. Itu namanya tawakal. Sedangkan secara istilah kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang dimaksud dengan tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil masalih wa daf'il madar fil umuri dunya wal akhirah. Kejujuran hati di dalam kita menyandarkannya kepada Allah. Kejujuran hati di dalam kita bersandar hanya kepada Allah dalam rangka meraih manfaat dan menjauhkan dari kemudaratan baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Itu namanya tawakal. Jadi segala urusan-urusan dunia kita serahkan hanya sama Allah. Bergantung hanya sama Allah, berpasrah diri hanya sama Allah. Jangan berpasrah diri kepada makhluk, jangan berpasrah diri kepada manusia. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam beberapa ayat, wa ala rabbihim, ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilin. Dan hanya kepada Allah lah mereka itu benar-benar berserah diri. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Jadi segala sesuatu itu kita serahkan semua sama Allah. Sandarkan semuanya hanya kepada Allah. Karena barang siapa yang menyandarkan dirinya, segala urusannya hanya kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan segala macam bentuk kebaikan. Tapi barang siapa yang dia itu bersandar kepada selain Allah, inilah yang menyebabkan dia akan terjatuh ke dalam lembah kebinasaan. Nabi SAW pernah bersabda ketika menjelaskan tentang sifat tawakal seekor burung. Apa kata Nabi? Lau tawakkaltum haqqat tawakkuli. Kalau sekiranya kalian itu bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, niscaya kalian akan diberikan rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung, yaqdu khimasan wa yarahu nabitana, yang mana dia keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan dia membawa perut yang kenyang. Artinya apa? Dia bekerja, dia berusaha, dia mencari rizki Allah, tapi di satu sisi dia tidak melupakan tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia serahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Yang penting hari itu dia bekerja, dia melakukan tugasnya, dia menjalankan ibadah kepada Allah, dan dia itu berserah diri kepada Allah. Apa yang akan dia dapatkan pada hari tersebut, inilah yang harus kita miliki, ya. Bukan dengan oh tenang saya punya jimat pasti selamat, oh tenang kita punya penglaris pasti hari ini banyak customer yang akan datang. Iya, customernya akan banyak yang datang, tapi secara penyandaran hati kita akan lebih condong kepada jimat atau penglarisnya daripada kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa menjadikan kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik, meskipun statusnya hanya syirik kecil, tapi itu bisa berpotensi menjadi syirik besar. Nah, inilah 4 sifat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Namun ada sedikit tambahan jamaah sekalian. Ternyata Nabi itu, atau ternyata jumlah golongan orang yang masuk surga tanpa hisab itu bukan hanya 70.000 saja. Tapi Nabi meminta tambahan kepada Allah. Fastazadtu Rabbi
aku minta tambahan ya. Jadi setiap 1.000 orang menarik 70.000. Kira-kira berapa? Ayo. Berarti berapa? 70.000 kali berapa? 70 kali 70.000. Ya. Yang betul itu 71. Ya. Karena tadi Nabi mengatakan apa? Meminta tambahan 70.000. Sudah ada 70.000 pertama. Ya. Tapi minta tambahan lagi. Ya. Jadi 71 kali 70.000 berapa jadinya? Berapa? Wakai pokoknya. Intinya kita berdoa saja, kita masuk ke dalam bagian tersebut. Ya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yang penting kita memiliki keempat sifat tersebut. Pertanyaannya sekarang, supaya antum tidak bertanya, Ustadz bagaimana dahulu saya belum paham tentang ilmunya. Ya, apakah cukup saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya tidak perlu ada yang ditobatkan, namun kita terus berusaha untuk memperbaiki diri. Setelah kita mengetahui ilmunya, kita memperbaiki diri kita supaya kita tidak lagi meminta diruqyah, supaya tidak lagi kita tatoyur, dan kepada Allah hanya kita berserah diri. Kalau pengobatan kayak di Indonesia ini hampir-hampir tidak ada. Paling berpotensi itu yang 3 tadi, tatoyur, kemudian apa lagi? Minta diruqyah, sama bertawakal hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Selebihnya kita serahkan semua kepada Allah supaya kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam golongan-golongan yang disebutkan oleh Nabi tersebut. Hadza wallahu ta'ala alam yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini jemaah. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan semoga ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Ya, karena ini waktunya agak mepet, maka saya tidak membuka sesi tanya jawab. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk termasuk ke dalam orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Wal ilmu indallah, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.